bakal beli, saya nggak nawarin yang baik-baik juga Bapak datang beli. Kalau kata Allah Bapak nggak bakal beli, saya mau mulut manis kayak gimana juga Bapak bisa PHP nggak jadi beli. Oh gitu deh. Masya Allah. Tapi maaf ya deh, gara-gara Ade jujur kayak tadi, saya jadi nggak mau beli deh. Nggak apa-apa Pak, kan tetap jadi amal solehnya. Iya, saya jadi nggak tertarik sama motornya, tapi jadi tertarik sama Ade. Ade udah nikah belum? Dia udah nikah belum? Dijawab sama si Ade. Belum Pak. Emang kenapa? Sama Ade saya juga belum. Ya ternyata senasib ya. Terserah saya mau ceritanya kayak gimana. Senang nggak ketemu orang baik kayak gitu? Senang segitu teh, cerita fiktif itu teh. Ya mungkin di luar beneran ada ya. Yang saya belum pernah ketemu yang kayak begitu sih ya. Tapi ya pasti ada ya orang yang, karena itulah yang diajarkan ya, nilai diri, kejujuran, istilah ya. Yang bikin ekonomi umat ketika akhirnya di Madinah kan itu pasar ada banyak Bu. Ada pasarnya Ka'ab bin Ashraf, ada pasarnya orang Yahudi ya. Tapi akhirnya mereka beralih kepada pasarnya orang Islam. Kenapa? Jujur. Ini kurmanya berapa? Sebetulnya harganya mah misalkan ya, sebetulnya harganya 50 dirham, tapi ini sudah agak lama, saya kurangin deh jadi harganya 35 aja ya. Nih lihat di bawahnya tuh udah agak lama yang ini ya. Jadi kalau mau silakan. Senang orang, kok jujur ya. Anaknya ada, kalau ada yang pernah nonton serialnya Imam Syafi'i di YouTube ada. Itu putranya Imam Syafi'i kan pernah berprofesi sebagai pedagang kain. Suatu ketika dagangannya itu, kalau ini mah kisahnya tak ada sanadnya, karena sampai akhirnya difilmkan, memang ada kisah sejarahnya. Maka akhirnya disampaikan, begitu akhirnya dibeli, terus dia baru teringat, murni lupa bahwa itu kain ujungnya ada bolongnya. Maka dikejar lagi, dicari. Oh maaf, izinkan saya membeli lagi kain yang tadi. Loh kenapa, saya suka kok, udah dibayar kok, pengen dibeli lagi. Iya ada lubangnya, takutnya ibu nggak suka, udah lihat dulu aja. Oh iya, oh nggak apa-apa, karena ini memang bakal saya potong, jadi memang ujungnya gini, nggak apa-apa kebuang, saya suka tetap sama kainnya, nggak ada lagi yang jual, cuman kamu doang. Ikhlas ridho, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, tapi izinin saya potong harganya, ini saya balikan lagi uangnya ya, jangan dibayar full, udah bayar 3/4-nya aja, sisanya ada. Ternyata si orang ini, yaitu kalau ini mah beneran ya, akhirnya si anaknya si ibu yang beli itu jadi jodohnya ya, jadi menantunya Imam Syafi'i ya. Jadi kadang ya kebaikan kan membawa kebaikan yang lain, meskipun kadang caranya nggak melulu sesuai kepengen kita. Ada yang minta jodoh, begitu beres keluar dari masjid, tahu-tahu ada betina yang menatapnya begitu tajam, dan dia mendekat dan menggigit betisnya. Betinanya seekor anjing ya. Akhirnya dia masuk ke rumah sakit. Ternyata di rumah sakit ketemu jodohnya. Siapa? Sesama pasien, terserah saya ceritanya saya. Nanti ibu bilang sama pasien, saya tinggal bilang tukang parkirnya ya. Ternyata digigit anjing itu adalah jalan terkabulnya doa. Meskipun nanti kalau ibu ada yang suaminya digigit anjing, nggak usah diomelin, mau nikah lagi kamu ya? Enggak, belum tentu ya. Atau kalau yang jomblo nggak usah nyari anjing juga, gigit saya, karena belum tentu nasibnya sama ya. Maaf ya Bu, banyak bercandanya biar supaya nggak ngantuk. Tapi begitulah keyakinan kepada Allah. Bismillah ya. Jawab survei sederhana ini ya. 1. Apa kita semua punya keinginan? 2. Apa Allah juga punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat, Allah ingin kita bahagia. 3. Dari lahir sampai detik ini jujur, banyakan mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? 4. Udah banyakan ngejar yang kita suka, bahkan sebagian sudah tercapai, kok masih sulit bahagia? Maka harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru sadar bahwa oh ternyata bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan pada apa yang kita suka. Kita sih hidupnya ngejar yang kita suka melulu, jadi ngambek wae ya. Padahal kata siapa, yang kita suka teh selalu baik. Dulu kecil saya doyan permen, pas sakit gigi malah diomelin. Ngambek, dasar mama pelit, beli gelang emas we bisa, masa permen doang nggak dikasih. Aku mau minggat dari PAUD. Kan masih kecil Bu. Tetangga lihat, ibu kan uang banyak, masa permen doang nggak dibeliin? Benci ya sama anaknya.
Anak sakit gigi, ibu nggak beliin permen karena benci atau karena sayang? Nah, jadi kalau kita ada doa yang belum dikabul sama Allah teh, bukan Allah jahat, itu teh bisa jadi pertolongan. Apalagi kadang permintaan kita makan ya gitu, ya Allah Pajero, ya Allah Pajero, ya Allah tas baru, ya Allah. Ya boleh mah boleh. Coba bandingin ya, kalau misal permintaannya ya Allah pengen husnul khotimah, ya Allah pengen hidayah. Ya, karena ya tadi kalau judulnya yang masih aksesoris dunia, Allah lebih tahu ini kalau terkabul bisa jadi dia malah tambah jauh. Jadi makanya ada yang minta kaya nggak dikasih kaya karena mungkin Allah tahu kalau kamu kaya teh ngaco ya. Jadi akhirnya dibikin nggak kaya ya. Ya. Udah tenang aja ya. Karena kalau mulia harus dari kaya dulu berarti Allah dong yang nggak adil. Ada yang bagiin Allah ya. Koruptor juga pada kaya tapi nggak dihormatin. Isi komennya makian semua. Ada yang sampai didoain di tahajudnya orang tuh, ya Allah saya sakit hati sama pejabat itu. Ya. Oh repot itu. Karena doa orang terzalimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Ya. Dan di antara sekian banyak doa-doa yang tidak tertolak, contoh orang lagi safar mustajab, orang lagi puasa mustajab, doa orang tua untuk anaknya mustajab. Salah satunya kan juga yang mustajab doa orang terzolimi. Maka jangan sekali-kali zolim sama orang yuk. Bismillah. Nanti sampai jam berapa ini teh? Udah belum? Udah belum? Boleh, silakan Ustaz. Oh gitu. Sisain waktu lah ya buat tanya jawab, diskusi, ngobrol-ngobrol. Silakan. Mudah-mudahan yang dirahmati Allah. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan saya kembalikan dulu ke Ustazah MC kita. Silakan. Izin ya Ustaz, Polis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bangun nggak? Masih melek nggak ini kakak-kakak semua? Oh melek banget. Nah sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Yang mau bertanya boleh angkat tangan. Oh ini di dekat kita ini langsung aja. Boleh silakan. Silakan. Ada lagi mic-nya? Nyampe? Atau segini mah dekat Bu, kedengeran nggak pakai mic juga? Oh iya, boleh nggak apa-apa silakan. Ini. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Mohon doanya Ibu, makasih. Jadi ada pertanyaan Ustaz. Mangga. Dari bahwa hidup itu ujian. Tugas kita adalah ikhtiar untuk menjalani ujian itu. Kemudian yang bisa kita kelola adalah sabar dan doa. Namun di mana momen kita dapat ilham gitu ya dari Allah ketika ujian itu terus berlanjut, kita upayakan untuk mencari jalan keluar. Karena saya juga yakin bahwa pertolongan Allah itu ada di persimpangan terakhir. Jadi apakah yang sedang saya ikhtiarkan itu sebetulnya petunjuk Allah untuk kita stop atau petunjuk Allah untuk kita terus sabar gitu Ustaz. Jadi sebetulnya ada usaha yang sedang saya upayakan, tapi saya melihat ini terus diberikan ujian dari Allah. Saya introspeksi diri, sebetulnya usaha itu juga untuk kebaikan untuk saya dan keluarga. Tapi saya khawatir terlalu giginya saya sehingga saya terus berupaya untuk ikhtiar, berusaha mencari jalan keluar. Tapi saya takutnya bahwa ujian ini sebetulnya Allah mau kasih tahu pesan cinta ke saya bahwa stop, ini sebetulnya ada hal yang nggak baik. Jadi kapan momen di kala ujian itu kita terus ikhtiar untuk melanjutkan, atau momen bahwa kita sadari bahwa oh mungkin ini pesan cinta Allah bahwa stop. Iya, jangan dilanjut gitu ya. Baik, bismillah. Izin langsung ya, satu-satu dulu ya. Ya. Baik, yang pertama, anggaplah kita berhenti dari perjuangan yang itu, akan ada juga masalah yang lain. Jadi memang akan udah menjadi ringan kalau misalnya kita menganggap masalah dan ujian itu adalah ladang amal bagi kita. Karena tadi balik lagi kalau pengen jujur, kita itu bisa jadi nanti kalau di atas izin Allah kita diizinkan masuk surga, kayaknya kebanyakan bukan karena ibadahnya, tapi karena sabarnya kita ngadepin takdir Allah. Ya. Dibilang karena ibadah kita yang mana tuh? Sholat lupa rakaat melulu, istighfar jarang, sedekah diirit-irit. Kayak tadi subuh 9:30, ya udah mau kuliah kulhu melulu, sekalinya ganti ina atau ina. Ya Allah. Tapi izin
kok, biasanya Iya. kalau misalnya kita punya hajat itu biasanya ibadahnya jadi getol. Iya. Karena kita udah lebih banyak tahajud mungkin daripada biasanya. Iya. Mungkin memang masih banyak orangnya gitu di sini kok ya. Tapi kita udah lebih banyak tahajud, lebih banyak sholat duha gitu ya. Iya. Ya. Oh kita punya hajat mau menggapai goals ini kok. Iya. Tapi kok banyak sekali ujiannya. Itu Iya. tanda saya harus berhenti atau ini justru ayo aku mau lihat semangat kamu sampai mana menggapai itu gitu. Iya. Nah. Saya mau jawab ke situ tadi, Oh, iya. tungguin ya. Iya, baik, istilah. Mohon izin ya Kak. Iya, istilah. Sebetulnya selagi dia nggak ada pelanggaran syariat di situ, diterusin nggak diterusin sama aja, ujung-ujungnya diterusin jadi pahala, nggak diterusin jadi pahala. Kecuali ada dosa di situ ya. Misalkan berhenti dari tempat kerja yang tidak baik ya. Atau kalau ada yang pengen bisa dilakukan, lihat kita melakukan kemaksiatan nggak? Contoh gini ya, laki-laki hidup lempeng lurus, tahu-tahu nyampe rumah istri ngambek. Maka dia sadar sih, oh dia lagi digoda syaitan, udah selesai. Dia lempeng lurus, ya. Tapi kalau misalkan ternyata dia mohon maaf sambil genit sama anak magang di kantor gitu ya, nyampe rumah istri ngambek, dia bingung nih, ini buat gugurin dosa gara-gara tadi saya genit atau ini memang lagi digoda syaitan aja istri. Karena bisa jadi Allah bolak-balikin hati ini istri jadi ngambek ke kita gara-gara kita habis bikin dosa. Jadi bikin gak nyaman di rumah dengan hati istri yang dibolak-balikan sama Allah. Ada yang kayak begitu. Kalau misalnya kalau dalam urusan kerjaan, contoh lagi, dia udah hidup lempeng lurus, tahu-tahu difitnah terus dipecat. Selagi saya lurus dipecat, ini pasti takdir dari Allah pengen ngasih tempat kerja yang lebih baik mungkin. Kenapa dia bisa pikir kayak gitu? Lempeng. Yang repot kalau dia juga sambil korupsi, tahu-tahu dipecat, dia bingung nih, saya dipecat ya hukuman dari Allah atau Allah pengen ngasih takdir yang tempat kerja yang lebih baik ya. Nah tugas kita ngapain? Lempeng. Maka tadi ketika sang penanya sudah berkata tujuannya baik, yang dilakukan baik, tidak ada pelanggaran syariat, semuanya untuk kebaikan, maka kalau kayak gitu berarti jawabannya diterusin nggak diterusin, ujung-ujungnya sama pahala dua-duanya. Yang penting jangan sampai itu dia tadi, entah ini pertanyaannya bidangnya apa aja, tapi yang penting tadi ya jangan sampai ada pelanggaran syariat, jangan sampai ada kewajiban yang malah jadi terabaikan. Karena misalnya kalau bahasannya adalah wanita ingin bekerja, nanti gara-gara ngejar pekerjaannya, misalkan nanti ada suami ngerasa ada haknya yang tidak terpenuhi, anak-anak ngerasa ada hak yang tidak terpenuhi, nah itu baru jadi bahasan. Nah ini apapun bidangnya tadi pertanyaannya, selagi akhirnya dia nggak ada pelanggaran syariat, tetap gara-gara itu dia bisa tambah dekat sama Allah juga, maka ya sudah, terus diterusin atau nggak diterusin sederhana. Tapi kalau yang pengen tahu kapan saya harus berhenti atau enggak, ya istikharah aja. Karena kalau udah istikharah itu, dan istikharah itu jangan nunggu mimpi ya. Jadi istikharah itu menyampaikan dua pilihan dan juga kita menyertakan jawaban kitanya. Kebanyakan orang itu istikharah, ya Allah saya dihadapkan pada dua pilihan, ya Allah beri petunjuk, udah weh gitu ya.